orang atau anak-anak lain yang mereka tidak bisa memilih. Mereka harus kehilangan orang tuanya, kehilangan ayahnya, kehilangan ibunya, atau kehilangan dua-duanya. Kita ini tidak bisa memilih. Ada yang orang tuanya komplit, ada yang yatim, ada yang piatu, ada yang yatim piatu. Anak-anak yang yatim atau yatim piatu atau piatu itu adalah anak-anak yang diistimewakan oleh Allah. Ketika ada orang memarahi anak yatim, jahat sama anak yatim, Masya Allah, singgat sama Allah itu goncang. Siapa yang berani memarahi orang yang kucabut nikmatnya dengan kehilangan orang tuanya? Tadi disinggung oleh Pak Mahmudi, oleh Pak Mawati. Nabi bilang, orang yang mencintai anak yatim, orang yang menyayangi anak yatim, orang yang menyantuni anak yatim, besok di surga dia akan duduk bersama saya seperti berdampingan, seperti dua jari. Begitu mulianya orang yang memuliakan anak yatim. Hari Asyura adalah hari lebarannya anak yatim. Hari di mana Allah mensyariatkan untuk menyantuni anak yatim sih sepanjang hari, sepanjang tahun ya. Tetapi hari Asyura adalah hari lebarannya anak-anak yatim. Oleh karena itu, di hari lebarannya anak-anak yatim ini, saya mau titip pesan. Kalau tadi saya bilang ada orang berani marahi anak yatim, maka Masya Allah itu goncang. Tapi itu bukan berarti lisensi atau dispensasi untuk anak yatim dia boleh berbuat semaunya, boleh nakal semaunya. Panen yang ini aku dikutuk Allah nanti. Jadi saya bebas. Bukan, nggak boleh. Anak yatim ya tetap kudu sesuai di jalan yang diridhoi Allah. Nggak boleh nakal. Kondisi anak yatim itu bukan dispensasi untuk kamu boleh ngamen di lampu merah, minta-minta. Walaupun kamu yatim, jangan. Kondisi kamu, anak-anak yang kebetulan yatim, bukan dispensasi untuk kamu itu nangis, sedih, itu bukan. Kamu tahu dulu, kalau kamu tahu ada seorang kiai yang besar luar biasa, karismatik, namanya Kiai Sahal Mahfud. Orang yang pintar luar biasa, diikuti banyak orang, di fatwanya didengarkan banyak orang. Ternyata beliau itu dulu anak yatim piatu yang masa kecilnya itu diopeni sama pamannya. Di buku sejarah, di pelajaran sejarah kamu pasti pernah dengar Pak Harto, presiden kita. Nah, jadi presiden yang begitu hebatnya itu beliau masa kecilnya adalah anak yatim. Jangan dikira anak yatim itu disia-siakan begitu. Kalau dia tabah, kalau dia kuat, suatu saat dia bisa jadi pemimpin yang hebat. Contoh konkret yang kita tahu sampai saat ini, kita pelajari, kita ingat sampai saat ini, Nabi Muhammad SAW. Dalam usia baru 6 bulan, 6 bulan atau 3 bulan ya Pak Sahir ya, lupa aku. Orang tuanya, bapaknya meninggal. 6 bulan. Setelah melahirkan ibunya diasuh, ibunya 6 tahun, ibunya meninggal. Yatim piatu diopeni sama Pak D-nya yang namanya Pak D Abu Tholib. Tapi dengan ketabahan yang luar biasa, dengan bimbingan
dari Allah dengan langsung beliau oleh Allah memang dibuat, ditakdirkan harus sengsara di awal supaya kekuatannya, imannya, kemampuannya, mentalnya menjadi kuat sehingga dia menjadi nabi akhir terakhir. Jadi kalau kamu kebetulan orang tuamu sudah meninggal, jangan putus asa. Jadilah anak-anak yang kuat sehingga besok jadi pemimpin yang hebat. Harus lebih hebat daripada yang orang tuanya komplit. Harus punya tekad, semangat. Orang yang orang tuanya komplit biasanya manja. Anak-anak manja itu nggak akan mungkin jadi pemimpin. Jadi saya ngomong sekali lagi, kondisi yatimmu tidak untuk alasan kamu jadi nakal, untuk jadi alasan kamu minta-minta, untuk jadi alasan kamu nggak punya semangat, sedih, nangis terus. Tetapi itu harus memacu semangat untuk kamu belajar tekun dengan hebat. Agus Salim, mudah-mudahan semoga kamu tidak menyesal. Orang-orang di Agus Salim ini insya Allah akan mencintai dan menyayangi kamu dengan syarat yo, ojo ngantek nakal ya berdoa. Tapi kalau nggak nakal, kamu akan dicintai. Kami akan mencintai semuanya. Anak-anak yatimku, jadilah anak-anak yang hebat, anak-anak yang tetap bersemangat. Kalau ada sekedar bingkisan dan lain, itu hanya sekedar motivasi. Itu hanya sekedar penguat menunjukkan bahwa kami menyayangi kalian, kami mencintai kalian. Nah itu anak-anakku sekalian, kita sedang puasa hari Asyura. Tentu saat ini sedang lemah-lemahnya, lemes-lemesnya. Nek orang lemes justru diragukan. Oh bengi do poso ora do sahur kok ora. Saya tahu persis latar belakang keluarga. Bisa jadi kamu nggak bisa sahur karena keluargamu tidak ada yang berpuasa. Besok lagi kalau ada hari Asyura, hari Arafah, nggak apa-apa kamu makan sendiri, mie dirangge, digodong, kita sahur sendiri. Nggak usah ngelok-ngelok kayak bapak ibu ini, orang papa nggak usah, adiknya dipaksa nggak usah. Kamu tunjukkan dengan sikap kamu sahur puasa, insya Allah akan mengetuk hati mereka. Isi anakku mandang sekolah dengan Agus Salim ki, oh jebul iki toh hari Asyura toh puasa. Oh iya nak, gimana kenapa kamu kok puasa? Kata guruku, kata Pak Mahmudi, kata Pak Ali Fikri, kata Bu Bos, kata Bu Anif, kata Pak Mawati, siapa yang puasa di hari Asyura diampuni dosanya 1 tahun. Manusia ini semua pendosa, jangan dikira enggak, semua punya dosa. Tetapi Allah di saat-saat tertentu membagikan ampunan-ampunan. Yang kalau kamu jemput, ya kalau kamu parani ampunan itu, semua itu menjadi karunia Allah. Tidak ada dunia ini, hidup di dunia ini kecuali hanya mengharap ampunan dari Allah. Jadi cobalah kita berusaha selain puasa, kita menyantuni hari Asyura ini, menyantuni anak yatim ini, membuat mereka bersenanglah, kita sebentar. Saya hanya bisa berdoa, kami guru-guru, terima kasih Bapak Ibu guru semua yang telah dengan sukarela mengeluarkan dana yang tidak sedikit untuk demi terlaksananya acara ini dengan baik. Semoga semua anak yatim yang ada di Agus Salim ini menjadi anak-anak yang kuat. Mentalnya hebat sehingga besok bisa jadi pemimpin yang hebat seperti yang saya contohkan. Semoga anak-anakku yang di
tidak yatim mulai saat ini tergeraklah untuk tidak nakal, apalagi sampai nakali anak yatim. Dosanya besar. Sayangi mereka, cintai mereka, maka kita nanti, kamu nanti akan duduk di surga. Amin. Langsung mundur ke jaganya masing-masing. Insya Allah semua yang kita laksanakan ini dalam rangka ibadah yang diridhoi di jalan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Terima kasih, selamat pulang ke rumah masing-masing. Yang tadi dibawa gitu ya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.